Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Semua yang saya hormati, semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tentu suatu yang harus kita syukuri karena kita masuki Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah sering diartikan sebagai ziyadatus sa'adah atau ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Sehingga masuki bulan Ramadan kita akan memperbanyak kebaikan dan insya Allah kita juga memasuki bulan yang penuh kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, kebahagiaan jasmani maupun kebahagiaan rohani. Itulah Ramadan. Itulah kebaikan, dan salah satu kebaikan memasuki bulan Ramadan adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena penyebutan Ramadan di samping Syahrul Ramadan, kemudian Syahrul Mubarak, kemudian juga Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, Quran juga atau Ramadan juga sering sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena di bulan Ramadan inilah diyakini Quran pertama kali diturunkan. Jadi sebagaimana dalam Al-Quran disebut Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana Quran diturunkan yang bisa menjadi petunjuk bagi manusia di dalam membedakan atau sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang baik dan buruk, pembeda antara yang maksiat dan yang taat, atau pembeda antara yang pahala dan yang dosa. Itulah Quran. Maka mari memasuki bulan Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran, karena banyak sekali keutamaan ketika kita membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Seperti dalam Al-Isra, Quran surat Al-Isra ayat 82 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nazzinu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami turunkan Quran itu sungguh di dalamnya adalah ada syifa dan rahmat. Syifa itu obat atau penawar, rahmat adalah kasih sayang. Sehingga Quran itu sebagai obat. Lah obat itu tentu maknanya banyak ya. Bisa obat dalam arti yang sungguhnya, tapi juga bisa obat dalam arti batin. Maka nggak usah heran kalau kemudian ada orang yang benar-benar menggunakan Quran sebagai obat dalam arti fisik, tapi ada yang maknai Quran sebagai obat lah obat batin. Bisa jadi keduanya benar, karena teksnya memang berbunyi sebagai syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Jadi sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika kita baca Quran, di sana ada obat yang kita peroleh, baik obat lahir maupun obat batin. Mungkin kita punya pengalaman pribadi masing-masing ketika baca Quran.
salah satu pengalaman spiritual yang kita alami ketika kita membaca Quran adalah pengalaman kebahagiaan ketika maupun setelah baca. Maka perbanyaklah baca Al-Quran. Karena sekali lagi, Quran adalah syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagai obat, saya kira di samping lahir maupun batin, tapi juga Quran sebagai rahmat kasih sayang. Kenapa Quran disebut sebagai kasih sayang orang beriman? Karena Quran akan memberi petunjuk kepada orang yang beriman di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, yakni memberi Al-Quran supaya hidupnya ada pencerah yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pahala, mana yang dosa. Itulah Al-Quran sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan yang lebih lagi, Quran adalah bisa menjadi syafaat bagi orang yang beriman di kiamat kelak. Sebagaimana Nabi menyampaikan, Iqra'ul Quran fa'innahu yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Quran itu akan memberikan syafaat bagi yang membacanya, yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Itulah Al-Quran. Juga keutamaan yang lain dari baca Quran adalah pasti banyak pahala yang kita peroleh karena bacaan itu. Satu huruf berpahala 10 nilainya, dan Ramadan tentu akan berlipat ganda. Maka perbanyaklah sekali lagi baca Quran. Tetapi tentu tidak hanya membaca, tapi juga mengajarkan dan mengamalkannya. Sehingga tadarus yang kita pahami memasuki bulan Ramadan, kita tentu tidak hanya sekedar kejar tayang berapa kali kita selesai baca Quran, berapa kali kita khatam Quran, tetapi bagaimana selama sebulan itu tadarus kita maknai tidak sekedar baca, tapi juga memahami terjemah dan maknanya. Sehingga dengan memahami terjemah dan tafsirnya, kita akan lebih memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Dan itulah menjadi manusia yang terbaik. Karena Nabi juga menyatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan dan mengajarkannya. Oleh karena itu, mari tadarus kita maknai dengan banyak perspektif. Tidak hanya membaca, tapi juga mengajarkannya, yang dari situ kemudian kita bisa mengamalkannya. Selamat beribadah Ramadan, dan mari kita ambil keutamaan Quran selama bulan Ramadan ini. Walaupun tentu keutamaan itu tidak hanya ketika Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Tetapi Ramadan ibarat festival, sehingga memiliki penekanan lebih dari bulan-bulan yang lain. Itulah di mana Quran memperoleh keutamaan bagi siapa yang membacanya dan mempelajarinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.